Kelar baca buku On Writing by Stephen King, A Memoir of the Craft. Udah judulnya itu aja. Kali ini seperti biasa aku akan cerita overview buku ini apa, kemudian apa yang aku sukai, apa yang aku kurang suka atau aku mau challenge, kemudian 3 key takeaways yang aku dapat setelah membaca buku On Writing. Oke, langsung pertama ya, overview buku On Writing. Jadi On Writing ini adalah non-fiksi. Jadi bukan, kalau kita tahu Stephen King adalah penulis fiksi di genre mulai dari suspense, thriller, supranatural kayak gitu. Nah, si buku ini adalah buku non-fiksinya dia. Dia bercerita tentang, seperti judulnya adalah bagaimana dia dalam berkarya, dalam menulis itu gimana sih gitu. Jadi buku ini dibagi 2. Yang pertama itu CV, curriculum vitae. Jadi dia menceritakan kira-kira kejadian atau peristiwa atau fase hidup di mana yang berpengaruh untuk proses berkaryanya dalam menulis. Kemudian apa aja itu, mulai dari perkembangan dia waktu kecil sampai sekarang gitu ya. Kemudian bagian separuh ke belakang adalah on writing. On writing itu jadi pertanyaan-pertanyaan apa yang paling sering dia dapatkan seputar menulis. Jadi dia jawab di sini, dan pertanyaan-pertanyaan apa yang menurut Stephen King itu penting diketahui oleh penulis gitu. Nah, jadi 2 bagian kayak gitu, dibagi jadi 2. Terus habis itu apa yang aku suka dari buku ini dan apa yang aku nggak suka. Kalau yang aku suka, karena memang Stephen King adalah penulis fiksi, jadi sangat deskriptif. Meskipun itu menuliskan sesuatu yang non fiksi, juga sangat menarik cerita cara ia bercerita gitu ya. Seperti kayak lagi diceritain aja. Halo Ayu. Lagi diceritain aja sama si Stephen King ini. Seperti apa yang ia tulis juga, dan aku kutip ya, bahwa menurut dia menulis itu adalah telepati gitu. Bagaimana orang bisa punya gambaran atas apa yang sedang ada atau apa yang ingin penulis beritahu gitu. Entah itu mau setting, entah itu mau perasaan atau apa. Jadi itu aku suka caranya, bener-bener kayak diceritain. Kadang juga dan jujur banget gitu, kayak kata-katanya itu blunt, cukup kalau mengaduk-aduk emosi gitu juga. Itu yang aku suka, sangat-sangat enjoyable reading ini tuh. Terus habis itu kalau yang aku nggak suka adalah nggak ada kayak nggak suka. Yang nggak suka dari buku ini, ibu nggak ada yang nggak suka dari buku ini. Yang suka itu apa? Yang suka itu tadi, karena penulisnya itu seperti bertutur, kayak menceritakan gitu di buku ini gitu. Oke. It's nice, it's very nice. Kalau sudah cerita tentang apa yang suka dan nggak disukain, kemudian sekarang mau cerita tentang 3 key takeaways yang didapat dari buku On Writing. Ada 3 pelajaran menurutku yang paling penting dari buku ini. Pertama adalah, karena aku orang tua, maka perihal parenting gitu. Jadi si Stephen King ini dibesarkan oleh single parent, ibunya aja. Kemudian ketika itu dia jelaskan ada satu momen ketika waktu kecil dia meniru, mengimitasi gitu, menuliskan kayak apa ya, komik komedi yang lucu gitu. I have to Terus habis itu
ketika dibaca sama ibunya ditanyain, ini kamu yang bikin sendiri atau bukan gitu. Ibunya ketawa dan si Stevennya suka gitu kan, oh bukan, ini aku niru. Terus raut muka ibunya tuh berubah dan coba deh kamu tulis sendiri, pasti kamu bisa deh. Dan ternyata dari situ itu memotivasi Stephen King ini untuk terus menulis gitu sampai kayak continuously gitu, kayak terus-terusan seperti itu. Jadi itu menarik bagaimana meskipun dia juga bilang bagaimana karena orang tuanya single parent maka harus bekerja, harus apa ya, harus dia dengan nanny, dengan pengasuh seperti itu. Tapi nggak dia menceritakan bukan dengan nada kasihan, tapi bagaimana ternyata momen-momen yang ia jalani ketika masih kecil itu mempengaruhi tentang bagaimana ia bisa mendeskripsikan dan menulis dengan baik sekali. Terus, halo Mbak Nur. Terus habis itu yang pelajaran kedua, key takeaways yang kedua itu story is everything. Jadi si Stephen King ini pakai analogi fosil gitu. Jadi kalau story itu karena ini dia kerangkanya adalah menulis fiksi, maka cerita itu bagaikan fosil yang masih terkubur. Kamu tahu di situ ada fosil. Terus hal-hal yang lain kayak vocabulary, terus habis itu kayak apa lagi ya yang disebutkan yang disebutkan di situ tuh ada misalnya vocabulary, terus gaya bahasa, style atau apapun itu hanya toolbox aja, itu hanya peralatan aja. Sama kalau misalnya berat sayang. No, I want to sit still here. I still want to. Kalau gitu, ayo duduk di sini aja sebentar. Maaf. Nah, sini aja. Oke? Sip. Terus habis itu tadi sampai mana? Oh, toolbox. Kalau misalnya gaya bahasa itu hanya toolbox semata. Jadi yang paling penting adalah fokus sama story-nya gitu. Story is everything. Jadi nggak perlu yang berbusa-busa dengan panjang lebar dengan perumpamaan yang tidak perlu gitu. Malah kalau bisa sangat kejam atau ruthless dalam mengedit ceritamu itu agar benar-benar hanya cerita itu yang tersampaikan. Kemudian key takeaways yang ketiga itu adalah do what you find the joy and fun the most gitu. Jadi ya udah, menurutku kalau writing itu adalah hal yang memang menyenangkan. Itulah yang kenapa Stephen King bisa apa ya sampai berlanjut gitu ya, sampai bertahun-tahun gitu sangat aktif, produktif untuk menulis karena dia menganggap bahwa menulis itu memang menyenangkan buat dia gitu. Itu yang bikin istilahnya apa ya, nggak bisa ditandingi dengan orang yang hanya menulis untuk cari duit gitu misalnya. Itu yang dikemukakan oleh Stephen King di buku ini. Tapi tentu saja itu cuman rangkumanku. The map is not the territory. Jadi andaikan kalian membaca buku ini juga bisa jadi key takeaways yang kalian dapat bakal beda banget. Selanjutnya bakal baca buku ini. Udah lama banget ditunda-tunda. Judulnya yang selanjutnya adalah Stumbling on Happiness by Daniel Gilbert. Ini dari dosen psikologi di Harvard itu. Orangnya lucu banget, kalau kalian lihat TED Talks-nya banyak banget. Coba cari Daniel Gilbert Happiness gitu di YouTube. Bagus banget. So thank you semua yang sudah mampir. Bisa langsung dilihat di bisa langsung dilihat di IGTV setelah ini ya.